Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Surani dengan NPM 2235 Saya dari kelas 5C. Di sini saya membuat presentasi mengenai Introduction to React Native, yang dimana materi yang akan dibahas mencakup beberapa hal. Yang pertama ada Introduction, lalu ada Core Component and Native Component, lalu ada React Fundamental, lalu ada Headline Test Input, ada juga using a scroll view, lalu ada using list view, ada troubleshooting, platform specific code, dan more researchers. Nah, di sini yang pertama saya membahas materi yang dijelaskan pada video yang telah diberikan. Yang dimana yang pertama, di sini untuk memulai pembahasan tentang React Native disarankan mencari roadmap React Native di Google, terutama di situs roadmap SH atau roadmap.sh. Lalu roadmap React Native mencakup berbagai topik penting, yaitu seperti pengenalan, pengaturan lingkungan, lalu alur kerja, pengembangan atau development workflow, dan masih banyak lagi. Lalu React Native merupakan framework open source yang dibuat oleh Facebook untuk membangun aplikasi Android, iOS, web, dan desktop. Lalu sebelum belajar React Native, sebaiknya pelajari JavaScript dan React terlebih dahulu dengan memanfaatkan roadmap JavaScript telah tersedia di situs roadmap.sa. Lalu ada dua cara mengatur lingkungan pengembangan React Native, yaitu dengan menggunakan Expo atau React Native CLI. Nah, Expo adalah platform yang mempermudah pengembangan build dan pengujian aplikasi React Native dengan cepat dan praktis. Lalu, struktur proyek React Native dapat disesuaikan dengan tingkat kerumitan aplikasi, di mana membuka pengguna folder dan komponen yang fleksibel. Lalu, materi introduction. React Native adalah framework open source yang dibuat oleh Facebook untuk membangun aplikasi mobil menggunakan JavaScript dan React. Dengan React Native, pengembang dapat menulis satu basis kode yang dapat dijalankan di platform iOS dan Android, yang dimana menghemat waktu dan biaya yang biasanya diperlukan untuk pengembangan terpisah. Berbeda dengan framework hybrid, React Native dikomplikasikan menjadi kode native sehingga performanya lebih optimal dan pengalaman pengguna lebih baik. Framework ini juga mendukung komponen native yang menggunakan integrasi fitur spesifik untuk setiap platform jika dibutuhkan. Fleksibilitas ini membuat React Native cocok untuk berbagai aplikasi dan prototipe sederhana hingga produk kompleks. Keunggulan React Native berasal dari kreativitas dan fleksibilitasnya berkat arsitektur state dan komponen pada React. Hal ini menjadikan React Native sangat scalable untuk pengembangan aplikasi mobile. Lalu ada core component dan native component. Dan di sini pertama itu ada core component. Core component adalah komponen dasar yang disediakan oleh React Native untuk membangun antarmuka aplikasi. Contohnya termasuk view, text, image, dan button. Komponen ini dirancang untuk bekerja di iOS dan Android dengan perilaku dan tampilan serupa di kedua platform. Core komponen menyediakan fungsi dasar yang diperlukan untuk membuat antarmuka pengguna yang konsisten dan responsif. Lalu ada native komponen, yang dimana mengacu pada komponen atau modul yang ditulis dalam bahasa asli platform atau Swift Objective-C untuk iOS dan Kotlin Java untuk Android, yang dapat digunakan di dalam aplikasi React Native. Native komponen diperlukan ketika aplikasi yang membutuhkan akses ke fitur khusus perangkat atau platform yang tidak didukung oleh core komponen, seperti pemrosesan gambar yang kompleks atau integrasi dengan perangkat keras tertentu. Dengan native komponen, React Native memungkinkan pengembang untuk mencampur dan menggabungkan kode JavaScript dan kode native sesuai kebutuhan. Lalu ada React Fundamental. React Fundamental adalah konsep-konsep inti dari React yang berdasari pengembangan di React Native. Beberapa konsep fundamental yang perlu dipahami adalah yang pertama, komponen. React Native menggunakan pendekatan berbasis komponen, di mana aplikasi dibangun dari unit-unit modular yang dapat digunakan kembali. Data komponen menerima data melalui props dan data
dapat menyimpan data sementara menggunakan state. Lalu komponen ini bisa sederhana seperti tombol atau teks, atau kompleks seperti layout keseluruhannya. Lalu yang kedua ada state dan props. State adalah data internal suatu komponen yang dapat berubah. Sementara prop adalah data yang dikirim dari komponen induk ke komponen anak. Kita memungkinkan komponen menyimpan informasi dinamis yang dapat berubah selama aplikasi berjalan. Sementara prop membantu komponen menerima dan menampilkan data yang disediakan komponen lain. Lalu ada hooks. Hooks adalah fungsi khusus di React, seperti useState dan useEffect, yang memungkinkan pengguna state dan lifecycle method tanpa perlu menggunakan kelas. useState memungkinkan komponen fungsi mengolah state lokal, sementara useEffect mengatur efek samping seperti pengambilan data dan pembaruan DOM. Yang keempat ada rendering dan rendering, yang dimana React Native hanya merender ulang komponen yang mengalami perubahan state atau props. Pendekatan ini meningkatkan performa aplikasi dengan menghindari perenderan ulang keseluruhan tampilan, yang dimana penting untuk pengalaman pengguna yang mulus dan responsif. Lalu ada highly text input. Untuk menangani input teks dalam aplikasi React Native, pengguna menggunakan komponen text input, di mana komponen ini memungkinkan pengguna untuk memasukkan teks dan dapat dikontrol dengan baik menggunakan step. Yang pertama itu ada pengaturan dasar. Nah, pada pengaturan dasar ini, text input memiliki beberapa properti penting seperti value yang mengikat data yang dimasukkan ke step komponen. Misalnya, saat pengguna mengetik, pengguna dapat menangkap input tersebut dan menyimpannya di state untuk diproses lebih lanjut. Lalu yang kedua ada validasi, yang dimana pengguna dapat melakukan validasi terhadap input pengguna, seperti memastikan bahwa input tidak kosong atau mengikuti format tertentu. Yang dimana ini bisa dilakukan dalam fungsi yang dipanggil saat pengguna mengubah teks atau saat mengirimkan formulir. Lalu yang ketiga yaitu menangani event. Ini maksudnya text input juga mendukung berbagai event seperti on-change, teks yang dipicu setiap kali teks berubah. Lalu ini memungkinkan pengguna untuk memperbarui state dan memberikan feedback kepada pengguna secara real time. Lalu ada using scroll view. Scroll view adalah komponen yang memungkinkan tampilan konten yang lebih besar daripada yang bisa ditampilkan di layar sekaligus. Ini sangat berguna ketika kita memiliki banyak elemen UI yang perlu ditampilkan secara vertikal atau horizontal. Nah, yang pertama penggunaan dasar. Untuk menggunakan scroll view untuk membungkus elemen, cukup membungkus elemen yang ingin digulir dalamnya. Misalnya, kita bisa menempatkan beberapa view atau teks dalam scroll view untuk membuatnya dapat digulir. Lalu yang kedua, pengaturan arah scroll, dimana dengan properti horizontal kita bisa mengatur agar scroll view menggulir secara horizontal. Ini berguna untuk membuat tampilan galeri, gambar atau daftar horizontal. Yang ketiga, kinerja. Penting untuk diingat bahwa scroll view tidak cocok untuk daftar data yang sangat besar. Untuk daftar yang panjang, lebih baik menggunakan flat list atau section list yang hanya merender elemen yang terlihat di layar untuk meningkatkan performa. Lalu ada using list view. List view di React Native seringkali diimplementasikan dengan menggunakan komponen flat list atau section list yang dirancang untuk menentukan daftar data dengan efisien. Yang pertama itu ada flat list, yang dimana komponen untuk menemukan daftar data yang besar dengan cara yang efisien. Kita hanya perlu menyediakan data dalam bentuk array dan mendefinisikan komponen item yang ingin dirender. Lalu flat list akan menangani pengguliran dan render item secara otomatis. Lalu otomasi kerja. Flat list mendukung properti seperti initial norm to render untuk menentukan beberapa banyak item yang harus dirender saat pertama kali muncul. Ini membantu memberikan kinerja terutama untuk daftar yang panjang. Lalu yang ketiga, section list, di mana data kita memiliki beberapa kategori atau seksi
Kita bisa menggunakan section list ini, yang dimana mungkin mengumpulkan item berdasarkan kategori dan menjadikan header untuk setiap seksi. Seperti flat list, session list juga mengetikkan render untuk item yang terlihat. Lalu troubleshooting. Saat mengembangkan aplikasi menggunakan React Native, Anda mungkin menghadapi berbagai masalah untuk mengatasinya. Lalu troubleshooting. Saat mengembangkan aplikasi menggunakan React Native, Anda mungkin menghadapi berbagai masalah. Nah, untuk mengatasinya, berikut adalah beberapa langkah yang bisa diambil. Yang pertama, mengecek log kesalahan. Ini menggunakan console log untuk melihat pesan kesalahan. Pesan ini sering memberikan petunjuk tentang apa yang salah dan di bagian mana yang salah dari kode. Lalu dokumentasi dari forum. Banyak masalah umum telah dibahas dalam dokumentasi resmi dan forum komunitas. Melakukan pencarian Google atau di Stack Overflow seringkali memberikan solusi yang sudah ada. Lalu restart aplikasi, yang dimana kesalahan dapat diselesaikan dengan merestart aplikasi atau menggunakan fitur hot reloading React Native. Lalu cek versi library, yang dimana ketidakcocokan antara versi React Native dan library yang digunakan dapat menyebabkan masalah. Pasti semua library dari React Native Anda diperbarui ke versi terbaru yang kompatibel. Lalu ada alat debugging, yang dimana kita di sini menggunakan alat seperti React DevTools dan Flipper untuk membantu mendiagnosis masalah dan menganalisis performa aplikasi. Lalu platform spesifik kode, yang dimana React Native memiliki penulisan kode yang berbeda untuk iOS dan Android. Nah, ini penting ketika kita ingin memanfaatkan fitur unik yang tersedia di masing-masing platform. Nah, yang pertama itu kita menggunakan platform API. Ini menyediakan modul platform yang memungkinkan Anda menulis logika berbeda berdasarkan platform yang digunakan. Misalnya, kita menyesuaikan gaya atau perilaku komponen tergantung pada aplikasi yang kita jalankan, misalnya di iOS atau di Android. Lalu, file khusus platform. Kita bisa membuat file komponen khusus untuk masing-masing platform dengan menambahkan airan seperti iOS, JS, dan Android seperti iOS JS dan Android JS. React Native akan otomatis memilih file yang sesuai berdasarkan platform yang digunakan. Lalu kondisi dalam kode. Kita juga bisa menggunakan kondisi dalam kode untuk mengecek platform dan mengeksekusi logika yang sesuai. Ini berguna ketika Anda kita ingin menjaga satu file komponen tetapi dengan perilaku yang berbeda. Lalu ada more researchers, yang dimana banyak sumber yang bisa kita gunakan untuk membantu kita dalam belajar mengenai React Native. Yang pertama itu ada dokumen resmi, itu kita bisa belajar dari React Native. Jadi mana React Native ini adalah tempat terbaik untuk memulai di sini. Kita bisa menemukan panduan, tutorial, referensi dengan lengkap. Lalu yang kedua, kita bisa belajar dari komunitas ada forum. Lalu di sini nih banyak komunitas seperti di Discord. Lalu bisa juga kita belajar dengan forum Stack Overflow, dari mana kita bisa berbagi pengalaman dan bantuan dari sini. Lalu tutorial dan kursus online. Banyak platform seperti Udemy, Coursera, dan YouTube yang menawarkan kursus tentang React Native. Lalu ada blog dan artikel, yang dimana banyak pengembang berbagi pengalaman native di blog mereka. Mencari artikel terbaru tentang React Native bisa memberikan wawasan tambahan. Begitu saja yang ingin saya sampaikan. Apabila saya ada salah kata dan ucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.